Terima kasih kepada Saudari Risa. Sungguh luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh narasumber-narasumber di sesi 2 tadi. Rekan-rekan peserta seminar, jangan buru-buru beranjak dari tempat duduk, tetap stay tune di depan layar laptop ataupun layar HP rekan-rekan semua. Karena sebentar lagi akan ada talk show yang akan disampaikan langsung oleh survivor ODA dan penggagas rumah singgah. Talk show pada siang hari ini akan dipimpin langsung oleh moderator Nurse Felicia Rizkaryandini, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Medikal Bedah, Registered Nurse Qatar. Berikut kurikulum vitae beliau. Lahir pada tanggal 28 Juli 1989, beliau lulus program Magister Keperawatan di Universitas Indonesia pada tahun 2016. Lulus program spesialis keperawatan medikal bedah di Universitas Indonesia pada tahun 2017. Pada tahun 2013 hingga sekarang menjabat sebagai dosen S1 keperawatan di Stikes Logorjo Semarang. Lalu pada tahun 2019 menjadi tim editor jurnal keperawatan PPNI Jawa Tengah. Beliau juga saat ini menjabat sebagai KUP3N, Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Stikes Logorjo Semarang pada tahun 2017 hingga sekarang, dan menerima penghargaan hibah penelitian dosen pemula tahun 2020. Kepada Nurse Felicia Rizkaryandini, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Medikal Bedah, Registered Nurse Qatar, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih MC yang sudah menghantar untuk masuk di sesi 3, yaitu masuk di sesi talk show. Ya, terima kasih tadi sudah dibacakan oleh kurikulum vitae-nya. Semoga para peserta webinar pada hari ini tidak mengantuk ya, karena ini adalah sesi terakhir. Ya. Karena di sini sudah bersama saya ya 2 narasumber yang sangat luar biasa ya, yang nanti akan kita gali nih pengalamannya ya. Pengalaman beliau berdua ini sebagai survivor ODA, dan juga tadi ada dikatakan bahwa salah satu narasumber kita juga penggagas rumah singgah gitu kan ya. Nah, sebelumnya akan saya bacakan dulu kurikulum vitae beliau berdua ini ya. Untuk yang pertama adalah Bapak Maruli Siahaan. Maruli Siahaan ya. Nama lengkapnya adalah Bapak Maruli Twesiahaan. Beliau lahir di Kota Jakarta tanggal 10 Maret tahun 1980 dan saat ini beralamat dan berdomisili di Gunung Pati di Kota Semarang. Status beliau adalah sudah menikah. Kemudian kita lihat bersama bahwa pengalaman kerja dan juga kegiatan pelatihan-pelatihan yang sudah beliau ikuti itu sangat banyak sekali ya. Yang perlu kita ketahui di sini pengalaman kerja beliau di tahun 2017 sampai di tahun 2019 sebagai Ketua Yayasan Rumah Damai, kemudian juga menjabat sebagai konselor adikasi, mentor Rumah Damai, kemudian di tahun 2020 sampai saat ini sebagai Ketua Yayasan Pondok Pemulihan Elkana. Dan juga kegiatan pelatihan sudah banyak sekali dilakukan ya, kita lihat di sini bersama kegiatan-kegiatan pelatihan yang diikuti bersama dengan BNN ya, salah satunya ada kegiatan workshop manajemen penyelenggaraan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat BNN tahun 2017, dan di tahun 2020 mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi konselor adiksi kurikulum 5 ya, dan diselenggarakan oleh BNN juga. Itu adalah kurikulum vitae narasumber kita yang pertama. Kemudian untuk yang kedua ya. Di sini nama lengkapnya adalah Kiki Gunawijaya ya, lahir di Kota Garut. Ini adalah orang asli Garut ya ini. Ya. Beliau bergerak di organisasi di tahun 2018 sampai di tahun 2011 sebagai relawan di komunitas dukungan sebaya GFC Garut Family Center, dan di tahun 2012 sampai 2021 sebagai koordinator di komunitas dukungan sebaya GFC ya di Garut Family Center, dan pengalaman kerjanya Garut Family Care ya. Dan untuk pengalaman kerjanya sebagai koordinator lapangan dan juga di koordinator lapangan GFNFS
MC ya fase extension di PLPI Garut di tahun 2020 sampai 2021. Yaitu adalah kurikulum kedua narasumber kita yang sangat luar biasa di sini. Baik, karena di sesi 3 ini adalah sesi talk show, jadi kita lebih santai ya dalam membawakan ya. Kita Iya, di sini ngobrol-ngobrol dengan kedua narasumber kita di sini, eee, terkait dengan topik yang dibawakan ya dalam webinar hari ini adalah optimalisasi peran keluarga dalam proses asuhan keperawatan paliatif pada pasien HIV/AIDS ya. Dan di sini memang difokuskan adalah peran keluarga. Nah, mungkin sebelum kita bahas lebih banyak, kita bahas lebih jauh. Mungkin di sini saya mau bertanya kepada Mas Kiki dulu. Saya panggil Mas enggak apa-apa ya, Mas, ya? nggak Ini apa-apa. walaupun Nggak asli apa. Garut, orang Jawa Barat ya, kita hari ini ada di Semarang ya, Mas, ya? Siap. Iya, manggilnya Mas saja. Ya, Siap. mungkin ada yang pertama yang ingin saya tanyakan ini, sebagai survivor ODA gitu ya, pada saat dulu mengetahui atau didiagnosa pertama bahwa Mas Kiki ini mengidap HIV/AIDS pada saat itu gitu kan ya, apa yang dirasakan saat itu, Mas? Berat sekali sih. Apa, menerima status orang dengan HIV/AIDS itu tidak mudah, Mbak, ya. Saya merasakan sekali betapa hampir 1, 2, hampir 4 bulanan lah saya belum bisa accept. Saya masih belum bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Tapi kemudian saya ketemu dengan teman-teman di KDS, Garut Family Care. Nah, disitulah mulai, apa, karena kan KDS itu kelompok dukungan sebaya ya, eee, mereka ngasih support ke saya bahwa hidup dengan HIV itu bukan akhir dari segalanya, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit, saya bisa accept, saya terbuka ke orang tua. Nah, ini yang berat nih, ke istri, Mbak. Karena saya baru nikah itu, Oh iya, 4 heeh. bulan ke-4, ke-5 lah setelah menikah itu, Oke. saya tahu status gitu kan. Agak berat juga ini saya harus bilang ke istri tentang apa, status saya ini gitu kan. Eee, Alhamdulillah waktu itu Dokter Wilda yang sekarang udah pindah ke Jakarta. Saya konsultasi dengan Dokter Wilda, ya udah saya bantu ngobrol kata dokter itu. Dibantu sama dia dan, alhamdulillah juga istri saya bisa menerima, sampai dengan sekarang gitu. Sampai dengan sekarang ya, Iya, masih setia ya istrinya ya, iya, Mas, ya? alhamdulillah. Oke, ini yang menjadi suatu hal yang menarik ini bagi kita semua. Tadi dikatakan bahwa, Mas Kiki ini setelah 4 bulan menikah ya, kemudian, didiagnosa HIV/AIDS ya. Mungkin bisa diceritakan saat itu, Mas, bagaimana, terutama istri ya, karena kan yang paling dekat saat itu istri ya berarti ya. Iya Bagaimana, betul. istri Mas Kiki pada saat itu ketika mengetahui bahwa suami saya ini adalah seorang pengidap HIV/AIDS? Awal-awal sih dia juga sama sih, Kak, tidak langsung bisa menerima saya begitu saja ya, eee, marah pasti, dia pasti marah ke saya gitu kan, marah pasti, terus, saya ajak ke KDS, ke saya sering ajak dia ngumpul dengan teman-teman di KDS, kan kalau ngumpul, di KDS tuh kita sering sharing ya, berbagi ilmu bahwa HIV itu seperti ini, penularannya seperti apa, terus apa, penularannya seperti apa. Jadi dia tahu gitu kan, oh seperti ini seperti ini seperti ini. Jadi, tidak semudah itu, apa, HIV itu menular gitu kan. Alhamdulillah dia mengerti dan di tahun itu 2007 istri saya juga, relawan. Iya kalau di KDS kita relawan
karena nggak ada, kalau di Menjadi KDS tuh nggak relawan ada bersama pendanaan. jadinya ya. Kalau di KDS nggak ada beda dengan LSM apa yang lain gitu ya. Kita cuman kelompok yang sebaya kelompok sesama ODA, dan disitulah rumah kedua kita untuk berbagi gitu kan, berbagi tentang kesehatan, tentang masalah-masalah lain gitu kan, di situlah, di KDS lah. Alhamdulillah, banyak untuk di Garut, saya berjuang dengan KDS saya gitu ya dari tahun 2007 untuk pengadaan ARV, obat antiretroviral, di Garut, dari 2007 berhasil di 2013. Berarti berapa tahun itu? 2007, 2013, 6 tahun 6 ya? tahun 6 ada tahun layanan proses. PDP di, Garut, alhamdulillah, berkat bukan saya aja sih, banyak teman-teman, tapi kalau saya sebutin satu-satu banyak, Pak. Nanti waktu kita Saya kurang banyak nanti. ya, terus, layanan kesehatan untuk ODA, iya PDP, lebih ke PDP-nya ya, alhamdulillah saya dengan teman-teman. Kemudian dibantu dengan PKBI. Waktu itu saya kenalnya dengan saya ikuti dengan Kang Deden, eee, kita bergabung dengan PKBI, kolaborasi, dan di situ banyak juga, apa, kita berhasil di PTRM, terus, eee, cuman 1 aja pokoknya yang dari hampir 9 lah, 10 dari 10, apa, keberhasilan itu cuma 1 yang gagal, Perda. Oh, Yang kita gagal, iya Perda HIV untuk di Kota Garut. seperti ya. Heeh, Masalah alhamdulillah kebijakan iya. ya berarti ya. Mas ya. Iya, Ya, oke. Tadi dengan mengikuti kelompok dukungan sebaya ya Mas ya tadi ya, kelompok dukungan sebaya dan juga di situ melibatkan istri Mas Kiki juga untuk terlibat di iya dalamnya betul, begitu ya. Mbak. Terus kemudian yang ingin saya tanyakan tuh bagaimana keluarga yang lain Mas? Misalnya orang tua Mas Kiki atau mungkin kakak atau adik ya pada saat mengetahui Mas Kiki ini didiagnosa penyakit itu. Yang pertama saya kasih tahu tuh ibu dulu ya, Mbak, ya. Waktu itu, saya minta maaf kepada beliau yang sebesar-besarnya gitu kan. Bahwa saya sudah gagal jadi apa, jadi, karena saya sampai tertular, HIV, eee, sampai nangis-nangis terus saya jelasin, tapi saya kasih informasi juga bahwa HIV itu tidak seseram dan tidak menakutkan apa yang orang-orang bayangkan kan waktu tahun segituan kan stigmanya masih tinggi, Mbak, ya, Itu terhadap berarti di tahun 2007 itu ya Mas iya ya, di tahun 2007, 2007. 2008 lah udah ke sini, masih tinggi sekali gitu kan, alhamdulillah saya, waktu itu, si KDS tuh, di bawah bimbingan Rumah Cemara, Bandung. Jadi informasi-informasi tentang HIV/AIDS itu kita dapat dari Rumah Cemara. Jadi, jadi informasi yang didapatkan itu benar gitu kan, nggak di Google juga ada banyak info tapi kebanyakan salah gitu. Jadi kan, saya cerna dulu mana yang benar, nggak saya Iya share gitu, betul jadi yang sekali. benar-benarnya aja gitu. Mhm. Jadi saya lebih condong langsung aja ke Rumah Cemara karena saya lihat, itu emang betul gitu kan informasinya betul sangat, valid lah gitu.
berarti benar ya, supaya apa tuh namanya, keluarga juga bisa mengerti dengan benar kondisi, kemudian, sebetulnya pengidap HIV/AIDS itu yang harus bagaimana nanti ke depannya itu ya. Nanti ini dicatat ya untuk para mahasiswa ya ini seperti Mas Kiki tadi bilang kalau mencari sumber itu jangan langsung dari Google. Kemudian kita harus betul-betul mencari yang sebenarnya gitu. Karena apa? Karena, terkait dengan kita harus menjelaskan kepada keluarga, ya kita supaya diterima dari keluarga, itu juga kita harus memberikan informasi dengan benar, gitu ya, Mas, ya. Nah, mungkin karena di sini, kita topiknya adalah bagaimana peran keluarga itu pasti tidak bisa hidup sendiri di dalam keluarga. Pasti kita di dalam keluarga itu juga bersosial, begitu ya. Nah, pada saat itu mungkin bisa diceritakan Mas, bagaimana keluarganya Mas Kiki dengan dengan masyarakat sekitar ketika mengetahui bahwa salah satu anggota keluarga saya ini ada yang sakit HIV/AIDS yang pada saat itu memang menjadi stigma di masyarakat. Kalau dari masyarakat sih saya pernah dengar gitu ya, kebetulan kan, sebelum HIV juga saya sudah sering digosipin sama masyarakat gitu karena saya terlampau baik gitu orangnya. Jadi, saya udah nggak terlalu diambil pusing ya, dengan apa omongan mereka gitu ya. Yang penting, saya buktikan dengan karya saya, bahwa saya hidup dengan HIV/AIDS, tapi saya masih bisa berkarya gitu dan alhamdulillah di tahun 2015 saya bisa pergi ke Amsterdam, menjadi, salah satu, pemain timnas Atlet ya Mas ya. Indonesia. Iya, Ini narasumber kita hari ini juga atlet nasional loh nih, kita beri tepuk tangan untuk narasumber kita, luar biasa. Masih bisa, berkarya ya, masih bisa memiliki hal yang positif ya, yang mungkin, di sebagian besar orang atau di luar sana itu masih menganggap bahwa pengidap HIV/AIDS ini ya adalah sesuatu hal yang negatif gitu ya, terlalu banyak negatifnya begitu ya. Nah, mungkin yang di sini tadi ada cerita terkait dengan istri Mas Kiki pada saat itu, bagaimana penerimaannya, bahkan sampai mengikuti komunitas yang Mas Kiki juga ikuti, kemudian bagaimana ibu Mas Kiki juga di situ ya. Sebetulnya selama kemarin ya menjalankan perawatan sampai saat ini gitu ya, dari Mas Kiki sendiri apa yang sebetulnya diharapkan sih dari pengidap HIV/AIDS itu dari keluarganya gitu, yang diharapkan itu selama perawatan itu yang seperti apa? dari keluarganya, Mbak, ya? Iya, yang Eee, diharapkan, ini misalnya ketika saya punya istri nih ya, nanti harus mendampingi selalu, saya harus mengikuti setiap mungkin program pengobatan atau bagaimana yang sangat diinginkan gitu. ya lebih si keluarga tuh lebih, lebih aware aja gitu, Lebih aware, oke. karena untuk, eee, de kasus HIV itu tetap aja keluarga tuh nomor satu, Mbak, nggak bisa bukan orang lain, bukan dari keluarga tetap. Itu yang nomor satu, psikososialnya, udah pasti finansial. Iya betul, Psikososial iya si betul. s itu tuh yang yang sangat psikososial yang sangat kuat membuat si klien untuk bangkit. Saya banyak gitu kan banyak bersentuhan dengan klien yang dia tidak dapat dengan dukungan dari keluarganya. Saya dek apa, ya datengin keluarganya, saya ajak ngobrol gini, karena itu keluarga itu yang nomor satu gitu. Gimana caranya supaya dekat gitu, alhamdulillah gitu ketika, si keluarganya mau, si kliennya juga dia merasa, "Oh ternyata keluarga saya juga masih menerima saya," dan alhamdulillah, pulih. Dia cepat pulihnya gitu, bukan pulih, mempercepat kepulihannya Iya, sih.
untuk mempercepat proses pemulihan ya, seperti itu ya. Berarti sebenarnya di sini bisa saya katakan bahwa, penerimaan keluarga itu merupakan kunci utama ya dalam perawatan pada pasien dengan HIV/AIDS begitu ya. Nah, ini mungkin saya, ke Mas Maruli dulu ya. Kita bergeser ke Iya. narasumber yang kedua ini ya. Karena tadi saya manggilnya Mas Kiki, yang kedua saya panggil Mas Maruli, izin enggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman peserta dari webinar ya, seperti yang tadi sudah saya bacakan di awal bahwa Mas Maruli ini adalah penggagas rumah singgah ya, dan juga, survivor OD juga ya Mas ya? Iya, Ya, mungkin, yang jadi pertanyaan pertama yang ingin saya mungkin kita juga pengen tahu ya, apa yang mendasari nih Mas Maruli ini untuk menjadi, apa ya namanya, pemerhati atau bahkan sampai menjadi, apa tuh namanya, penggagas rumah singgah bagi, rekan-rekan ya yang iya, menggunakan atau yang menyalahgunakan obat-obatan seperti itu? iya. Awalnya mungkin sama ya, kita bisa terlibat seperti ini dengan Mas Kiki, mungkin, kita nggak jauh beda. Kita, saya pribadi dulu awalnya sama, pernah dirawat juga, pernah ngalamin juga di mana namanya kita itu, kalau saya pribadi hari-hari itu kurang diperhatikan dengan keluarga. Karena tahun-tahun itu seperti Mas Kiki bilang, tahun 2007 itu minim sekali, keluarga untuk akses, informasi tentang HIV/AIDS. Karena di mana-mana kayak ada flyer atau di MMT, spanduk-spanduk, orang dengan HIV itu selalu gambarannya dengan tubuh kurus, kering, sangat menakutkan lah Iya betul. hari-hari itu. Jadi orang ketika mau lihat, orang dengan HIV pun pasti mereka langsung jauh-jauh, terus ya kalau bisa diusir dari kampung tersebut. Itu saya alami tahun-tahun itu. Dan ketika pulang dari rumah sakit pun saya nggak bisa langsung diterima dengan orang tua. Iya, jadi, ya saya maklum karena orang tua kita kan minim ya, Iya dia betul. nggak pernah dapat ilmu di sekolah seperti itu untuk, mendampingi ODA. Dan saya nggak bisa berontak dan mengatakan, "Aku ini nggak bakalan nularin kamu," istilahnya gitu, nggak bisa karena dia nggak punya ilmu ke situ. Dan lewat hari-hari demi hari-hari, saya terima perlakuan orang tua seperti itu. Seperti makan dipisahin, sampai kamar mandi pun juga saya harus keluar, iya. Itu Jadi pengalaman seperti itu berapa iya, lama itu Mas Maruli? itu saya alami sampai tahun, 2010 ya. Selama 3 tahun ya kurang Iya, lebih ya berarti ya? tapi 2007, 2008 saya langsung ke Semarang. Saya tahu, nggak nyaman buat saya dan saya tahu, saya harus, ya sudahlah, jadi memang lebih baik kita jauh. Gitu dengan orang tua dan akhirnya di 2008 sama dengan Mas Kiki saya ketemu komunitas di sini dan saya kebetulan dengan, rumah sakit hari itu di rumah sakit di Semarang ini, care dengan kita, walaupun, nggak semua, perawat atau dokter yang mengerti tentang HIV. Ada juga stigma-stigma saya alamin hari itu. Sampai saya ketemu, di KDS itu juga sama, bentukan dari rumah sakit, kita mendampingi teman-teman ODA yang baru di rumah sakit dan saya merawat mereka. Dari situ saya mulai berpikir, kasihan juga ya kalau teman-teman ODA ini, nggak ada perhatian dari keluarga. Karena yang ada pasti keluarga pun takut, aib di keluarga gitu. Jadi ya saya berpikir dari situ, dengan teman-teman mulai mendirikan, paling enggak kita dari KDS itu kita mulai cari satu kontrakan untuk mereka bisa, stay istilahnya pemulihan mereka sudah sehat baru mereka, eee, produktif gitu. Jadi dari situ sampai ya itu pun nggak berjalan mulus ya, pasti ada bentrokan-bentrokan di antara tim, di antara teman-teman juga ada bentrokan. Sampai akhirnya saya berpikir, eee, fokus dengan, apa yang harus saya jalani. Tadinya saya fokus dengan teman-teman dengan, tim transgender, terus LSL. Wah, tapi saya nggak sanggup di situ. Saya pikir, saya harus fokus ke satu, karena saya pikir, teman-teman LSL pun nantinya ada yang sudah fokus dengan itu. Akhirnya ya saya fokus dengan
teman-teman pecandu. Dari situ sampai sekarang ya saya bersyukur bisa berjalan. Jadi kalau ada teman-teman pecandu yang terinfeksi HIV, ya saya cepat-cepat langsung gimana, apa yang bisa kita bantu, seperti itu sih. Iya. Baik, mendengar tadi sebelum kita di talk show ini ya, saya juga sempat Iya. ngobrol-ngobrol dengan Mas Kiki, dengan Mas Maruli juga begitu kan ya. Saya di sini tuh malah justru iri dengan beliau berdua ini. Kenapa? Karena mungkin saya selama hidup itu belum pernah mengalami sesuatu hal yang sampai begitu terpuruknya. Ya mohon maaf ini maksudnya. Ya karena Iya. tadi dari ceritanya Mas Kiki dan Mas Maruli itu bahwa pernah ada di saat dimana yang saya itu yang sudah nggak bisa ngapa-ngapain, Iya. keluarga sudah tidak bisa menerima, tetapi hari ini ya kita bisa ngobrol dengan beliau berdua ini, dengan yang satunya ini adalah atlet nasional, yang beliau satunya ini juga adalah penggagas rumah singgah yang begitu perhatiannya dengan sesama rekannya begitu kan, kita beri aplaus meriah untuk mereka Ya, berdua. terima kasih. Ya, oke. Tadi dikatakan bahwa kembali lagi ke peran keluarga begitu ya, Mas ya. Iya. Pada saat kemarin Mas Kiki menjalankan perawatan begitu, apakah memang ada program-program khusus yang memang di situ harus melibatkan keluarga, Mas, dalam terapinya kemarin? Kalau untuk saya waktu itu alhamdulillah enggak sampai dirawat sampai ngedrop parah. Saya alhamdulillah mungkin kebantu dari olahraga ya, Mbak. Karena suka olahraga ya. Sampai saya pun ARP pun itu baru saya 2013, 2000 berapa ya? Lupa lagi 2013, 2000 berapa. Karena waktu itu ada kan kalau CD4 800 belum bisa ARV ya, harus nunggu 300 dulu 300 bawah baru ARV. Terus ada lagi kebijakan baru nggak patokan ke ARV langsung. Nah langsung saya terapi makanya langsung Tenolam. Saya udah ada Tenolam ya kan 2013 langsung ke Tenolam. Karena di check up alhamdulillah viral load undetect, terus CD4 paling kecil saya 900 CD4 pun kalau sebelumnya ada 1100, ada pernah paling kecil tuh 900 ya. Jadi Alhamdulillah. karena memang selama terapinya pun Iya. juga mungkin gejala yang ditimbulkan itu tidak terlalu berat Iya, ya betul. waktu itu ya Mas Kiki ya, dan juga di sini juga ada support dari istri juga yang Iya. sampai ikut kegiatan di komunitasnya Iya, bersama betul. di situ ya. Jadinya lebih ibaratnya di proses terapi yang dijalankan Mas Kiki sampai akhirnya Mas Kiki bisa seperti ini itu juga diberikan kemudahan Iya. oleh Tuhan pada saat proses. Mungkin kalau Mas Maruli mungkin punya cerita yang lain pada Iya. saat kemarin proses pemulihan gitu. Iya, proses pemulihan saya waktu itu mungkin saya berjuang sendiri ya. Iya, karena orang tua, tapi saya punya kakak, saya bersyukur dia bisa Maaf, support. waktu didiagnosa itu belum punya istri ya? Mas Belum, ya? saya Oh belum ya, menikah. masih Jadi single ya waktu itu masih ya. single, dan ketika kita cerita saya Oda pun ketika sudah dekat dengan pasangan, yang ada mereka pasti kabur lah. Iya, apalagi intinya saya kalau mendekati seseorang itu waktu itu saya bilang karena udah nggak mau sakit hati lagi kan, udah capek kita bangun hubungan, di satu sisi kita mau terbuka apa adanya, dia langsung cabut. Aduh, akunya langsung udahlah nggak usah nikah lah, saya pikir udahlah begini juga udah oke lah, nggak apa-apa mau nikah atau enggak. Saya pikir nggak jadi beban hari itu, tapi ketemu pasangan yang ini lumayan agak unik juga perjuangannya. Iya, saya kasih tahu dianya terima. Langsung menerima atau butuh Perlu proses? waktu juga, iya sampai kayak Mas Kiki gitu ngajak ke pertemuan-pertemuan KDS. Ketika saya berobat, saya kasih tahu, "Dok, ini pasangan saya," sambil diedukasi. Dari situ dia akhirnya paham.
dianya paham, tapi orang tuanya nggak paham akhirnya. Iya. Perjalanan berat juga, saya harus kasih tahu orang tuanya, karena kan orang tuanya di Kebumen ya, di Gombong, dan awam sekali mereka di sana, yang ada saya langsung diusir hari itu. Wah saya pikir, aduh saya harus berjuang lagi. Saya berpikir, apa perlu sebenarnya saya cari jalan pintas ya, saya berpikir gitu. Tapi enggak, ini bukan hal yang saya mau. Karena saya pikir kalau saya eh, akibat sih dari semuanya nanti di belakang hari pasti. Nah itu yang saya pikirkan. Saya Masalah yang mau, baru lagi nanti di iya, belakang. masalah satu belum selesai, timbul masalah yang baru lagi yang, aduh capek. Saya pikir kayak gitu-gitu. Dan itu saya berpikir, ya emang harus berjuang ya berjuang lah. Ya saya bersyukur akhirnya mertua ngizinin dan begitu protek juga akhirnya sama saya akhir-akhir ini, kamu obatmu udah diminum belum? Jadi dia yang Iya, kayaknya iya. khawatir dengan kita ya. Dulu dia yang paling benci dengan kita, lebihin orang tua saya malah, kamu jangan capek-capek ya kayak gitu-gitu. Ya iya Pak, saya bilang gitu. Akhirnya ya saya bersyukur akhirnya mereka menerima. Kalau dulu awal orang tua itu mereka, wah saya bersyukur punya kakak sih yang bisa ngerti di dunia kesehatan, dia dokter juga dan dia bantu saya support, walaupun juga dia nggak berani juga tadinya untuk pegang saya ini. Karena kan berat badan saya waktu itu sampai 40 ya, 40 Ya, kilo, sampai habis sih itu habis berarti. sekali gitu. Jadi saya dengar dokternya yang nangani saya waktu itu dia bilang, dirawat di rumah aja sayang uangnya habis, katanya untuk dirawat di rumah sakit gitu. Saya, udahlah kalau mati matilah hari itu saya pikir gitu. Akhirnya berjalan waktu, lah kok saya masih bisa lihat matahari ya, dan itu saya ubah mindset saya akhirnya, saya harus sehat, saya harus sehat, harus sehat dan support dari keluarga itu penting. Iya, dari kakak saya walaupun dia terbatas mensupport secara moral, psikis saya, dan itu akhirnya buat semangat saya harus sehat nih, saya harus sehat. Itu mungkin sama lah dengan Mas Riki juga, ya Mas Kiki juga. Iya, Tadi saya juga sempat menanyakan ke Mas Kiki terkait dengan masyarakat sekitar ini iya, ya Mas Maruli ya. Bagaimana keluarga Mas Maruli itu menghadapi masyarakat sekitar saat itu? iya. Keluarga waktu itu pasti yang ada, saya sempat kesian sih sama orang tua karena yang ada mereka ketika aku nggak berani belanja beli sayur ketemu ibu-ibu, iya. Dia pasti bilang iya, dan terus saya bilang, "Ya ya sudah jangan beli di situ," karena kita karena kan saya pikirnya dulu gampang ya, mudah. Ya sudah jangan beli di situ dong gitu. Tapi sudah ke sini saya pikir, ya mau dibilang apa, kita kan nggak bisa ngerubah lingkungan ya. Harus kita dulu yang berubah. Saya terima apapun tetangga-tetangga ketika sering ngomongin lah, mencibir kita apapun. Ya sudahlah, emang ini resiko dari apa yang saya sudah buat, saya berpikir gitu. Akhirnya pelan-pelan sampai sekarang kalau saya pulang ke Jakarta gitu, eee, saya panggilnya Babe, dia dulu mantan lurah yang paling sebel sekali sama saya. Iya. Jadi kalau saya udah pulang itu ke Jakarta, waktu saya pulang ke rumah itu, waktu di Jakarta kan nggak tinggal di rumah, jadi lebih banyak tinggal di kos karena dunia kita kan, dunia narkoba ya, gitu. Jadi begitu saya pulang, dia berpikir, "Ih, saya pikir kamu mati," kata dia gitu, "nggak taunya masih hidup," gitu. Ya, jadi kalau sampai sekarang saya pulang, saya langsung terus main ke rumahnya dulu, sebelum sampai ke rumah saya gitu. Jadi ya penerimaan mereka hari-hari ini cukup baik sih, nggak ada stigma lagi. Iya. Ya karena kan kalau kita melihat mungkin tadi ya, di satu sisi kita sudah melewati masa keluarga bisa menerima Iya, kondisi ya, tapi di sisi lain kita hidup bersosial begitu kan betul, ya. Pasti akan ada dampak-dampak yang juga dirasakan sama keluarga kita saat benar. itu ya. Dan, apa yang membuat keluarga Mas Kiki dan Mas Maruli ini bagaimana ya, intinya tetap bisa saling menguatkan, tetap bisa saling mensupport begitu kan ya, karena, kembali lagi ke
keluarga itu adalah rumah utama gitu kan ya bagi kita begitu ya. Bagaimana keluarga di dalam itu harus tetap tetap mensupport, tetap memberikan dukungan gitu. Dengan pengalaman yang seperti kemarin itu bagaimana Mas? Mungkin Mas Maruli dulu atau Mas Maruli dulu aja. Kalau saya sih intinya komunikasi dengan keluarga itu penting. Karena apapun yang permasalahan di dalam rumah, kalau kita nggak komunikasikan, tiba-tiba istri saya pagi-pagi bangun tidur marah-marah. Kalau dia nggak ngomong ke saya, kan saya nggak ngerti apa ya salah saya. Saya pikir kadang-kadang gitu. Jadi yang penting kan komunikasi. Kenapa saya bisa sehat sampai hari ini, itu semua berkat dari motivasi keluarga. Komunikasi yang baik itu sangat penting. Jadi ketika ada apapun, sedikit permasalahan kayak saya kalau kecapean gitu saya bilang, "Saya udah mulai sariawan nih." "Oh udah istirahat dong, nggak usah kemana-mana." Karena itu tanda-tanda, akan nanti timbulnya penyakit-penyakit yang lain. Jadi akhirnya dia suruh, "Udah istirahat, kamu nggak usah kemana-mana, cukup jawab apa-apa lewat telepon aja lah, kerjaan lewat, eee, dari rumah," gitu. Jadi ya saya bersyukur, yang penting, buat saya hari-hari ini adalah komunikasi dengan keluarga yang baik, maka, dukungan support dari mereka itu pasti akan buat kita, jauh lebih baik kehidupan kesehatan kita, moral kita, seperti itu sih. Kalau dari Mas Kiki sendiri bagaimana Mas? Bagaimana keluarganya Mas Kiki kemarin, akhirnya juga bisa membawa Mas Kiki seperti sekarang ini kan pasti tidak Mas Kiki Ya, sendiri kan ya, pasti ada ya. peran keluarga, bagaimana kemarin? Ya hampir sama sih intinya dari komunikasi ya. Apa-apa, saya selalu komunikasi dengan istri, dengan ibu. Kebetulan istri saya juga kerja di Poli PDP kan, dia jadi lebih tahu tentang kesehatan saya kalau saya sakit ini apa gimana gitu, dia udah lebih tahu karena, dia kerja di PDP gitu kan. Terus iya sih intinya lebih ke apapun dibicarakan, itu kan lebih baik. Ya, dari obrolan dan jawaban Mas Maruli dan Mas Kiki yang tadi itu, saya bisa melihat bahwa pengetahuan keluarga itu juga penting ternyata di dalamnya ya. Itu sangat Jadinya betul. itu pengetahuan keluarga itu juga penting di dalamnya supaya nanti ini tuh, harus bagaimana nanti selanjutnya begitu ya. Nah, mungkin terkait dengan yang rumah singgah yang yang didirikan sama Mas Maruli ya, Mas, ya. Mungkin bisa sharing kepada kita semua di sini kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sana itu apa saja, Mas? Kegiatan yang kita lakukan di sana sih hampir sama dengan keseharian ya, rutinitas orang, di rumah. Karena kita kan, biasanya teman-teman pengguna ini kan hidupnya siang jadi malam, malam jadi siang gitu. Tapi pola itu kita rubah dan pola hidup sehat mereka juga kita rubah. Kita bilang sama mereka, "Kamu mau hidup sehat nggak? Kalau kamu mau hidup sehat, kamu ikut kita. Tapi kalau kamu nggak mau ikut hidup sehat, ya silahkan buat aturanmu sendiri, kamu bikin jadwalmu sendiri, ya kita nggak bisa apa-apa," kita bilang. Kita cuma mensupport. Gitu. Kalau kamu mau disupport ya ayo ikut kita. Jadi dari pagi mereka kalau yang muslim dia sholat subuh itu harus. Nggak bisa alasan aku sakit, aku dingin, nggak bisa. Iya. Jadi dari kemandirian mereka nanti sesi jam 9 itu dari sarapan dulu jam 8 mereka bersih-bersih, terus sesi nanti jam 9 kita kasih pengetahuan-pengetahuan gitu. Bahaya dampak-dampak dari narkoba sampai dengan kenapa orang banyak terinfeksi HIV. Kita kasih dampak-dampak itu. Terus nanti habis itu makan siang, mereka istirahat. Sore mereka ada coffee break, kita sediakan. Terus habis itu yang mau nyuci-nyuci, yang mau olahraga, ya itu aktivitas mereka. Terus nanti malam sholat dulu, sholat, habis itu malam makan, sesi lagi. Sesi ada namanya, kalau kita itu evaluasi wrap up. Paginya ada morning meeting, mereka sharing, hari ini mau ngapain aja tujuannya, gitu. Jadi malamnya kita evaluasi, kenapa nih kok nggak bisa tercapai hari ini?
Jadi hal-hal simpel, aku tadi nggak bisa jemur pakaian karena hujan kayak gitu-gitu. Jadi hal-hal simpel itu kita ajarkan ke mereka lagi. Memang kebiasaan-kebiasaan yang sepertinya simpel ya, tapi kalau itu dilakukan rutin, apapun yang mereka kerjakan nanti mereka udah punya jadwal, schedule satu hari, gitu sih. Iya, gitu. Jadi habis itu mereka istirahat, gitu sih. Berarti gambarannya di Pondok Pemulihan Elkana ya, Pak Iya, ya, di Pondok Pemulihan Elkana itu di situ memang ya yang dilakukan di situ ya kegiatan sehari-hari seperti iya, ada di rumah sendiri gitu ya iya, jadinya ya. Nah, di kegiatan-kegiatan itu apakah di situ ada melibatkan keluarga juga, Bapak? Atau malah justru yang biasanya datang ke tempat itu tuh malah justru mereka-mereka tuh yang seperti tadi ada yang dibuang atau dijauhi oleh iya. keluarganya gitu. Ada beberapa hari-hari ini, ada keluarga mereka. Jadi kita nggak kesulitan untuk komunikasi dengan keluarga. Dan ada satu, itu baru 1 bulan, kurang lebih hampir 1 bulan. Itu, memang, udah bukan orang tua, bukan tinggal sama orang tua, tinggal dengan, om. Jadi omnya itu takut, karena belum terpapar, apa itu HIV. Jadi dia takut, dia titip ke kita. Gitu. Jadi ya ini masih tahap, kita edukasi ke keluarga, "Oh nggak seperti ini, nggak seperti ini." Gitu. Nah terus ya biasalah ketakutan-ketakutan itu, tapi nanti dengan berjalannya waktu ketika si anak ini gemuk pun pasti dia ngerti. Itu udah sehat lagi pasti dia mengerti. Karena kan hari-hari ini dia masih sakit ya, ada hepatitisnya sama TB. Jadi itu juga kekhawatiran mungkin nanti bisa menularkan. Jadi ya kita mengerti, maklum, tapi sambil kita edukasi dia, harapannya nanti anak ini bisa produktif di lingkungan, om dan tantenya gitu sih. Bisa seperti Mas Kiki dan Mas Sarah Maruli ya. Iya, Akhirnya bisa produktif dan juga iya, bermanfaat bagi karena sesama kan juga ya. itu goals kita kan, nggak bisa mereka tergantung terus, harus produktif, nggak bisa, harus ya itu yang kita harapkan, jangan karena dia ODA, hidupnya bergantung, wah nggak bisa. Itu harapan kami, oh kamu harus berani tunjukin. Kamu juga bisa kok, orang lain kerja kita bisa kerja, orang lain macul kita bisa pacul juga, gitu. Bukan berarti ODA itu, sesuatu yang memang, apa namanya, harus diperhatikan nih, wah nggak bisa, saya kurang setuju hal-hal seperti itu. Dia harus mandiri, harus menjadi berguna ya di keluarga, harus berguna gitu sih. Karena itu jadi salah satu cara ya supaya bisa diterima kembali sama Benar, keluarga ya. untuk menghilangkan stigma itu ya. Untuk mengurangi stigma juga dan bukan untuk kita gitu, untuk dia juga gitu kan, untuk sarana dia membuktikan ke masyarakat bahwa dia tuh mampu, dia buktikan gitu bahwa dia mampu dengan caranya mau, itu, pasti beda-beda ya. Dia bisa bisa misalnya dia bisanya di melukis atau di dunia karya misalnya, melukis atau membuat bonsai atau apa seperti itu. Itu kan, nantinya, bakal jadi karya dia gitu kan. Dia bisa membuktikan itu dan kalau, ya Allah mengizinkan jadi eee, menghasilkan uang, nantinya Betul juga sekali. kan ya ujung untuk dia juga gitu loh. Iya, betul. Jadinya ibaratnya tadi dengan perjalanan waktu yang ada di kala memang jatuh terpuruk, kemudian di situ pasti dimulai tetap dari diri sendiri ya. Kita harus bisa memotivasi diri sendiri bahwa saya itu bisa bangkit dan ditambah tadi dengan peran keluarga tadi di dalamnya yang memang kalau saya mendengarkan cerita dari Mas Maruli dan Mas Kiki ini merupakan suatu hal yang memang sangat dibutuhkan oleh, survivor ODA, adanya peran keluarga di situ, ya. Kemudian, apa tuh namanya, hal yang lain seperti ketika misalnya ada di apakah prosesnya itu
bisa ibaratnya bisa mulus nih. Karena tadi kan kalau diceritakan itu ya keluarga awalnya memang memang ada penolakan, ada denial di sini gitu kan, bahkan mungkin dijauhi gitu kan. Nah, kemudian mulai masuk ke transisi, mulai bisa menerima. Ada nggak di satu sisi itu keluarga mulai apa tuh namanya, mulai menurun lagi untuk memberikan motivasi, memberikan support selama proses perjalanan pemulihan kemarin, Mas? Ada nggak di satu sisi itu keluarga mulai goyah lagi mungkin ya, mendengarkan stigma dari masyarakat begitu? Kalau untuk saya sih alhamdulillah nggak ada, Mbak, sampai ke situ karena, saya dibesarkan dan alhamdulillah orang tua saya juga, dia tidak terlalu pusing dengan omongan-omongan orang yang nggak Pendapat orang jelas lain lah. gitu ya? Iya pendapat, kalau, keluarga saya punya prinsip, dia terlalu pusing dengan omongan orang lain, yang penting, eee, ini keluarga kita, kita bisa mandiri, kita tidak bergantung kepada orang lain dan kita bisa, minimalnya bisa berkarya minimalnya untuk diri kita sendiri, bagusnya untuk orang lain. Saya dididik seperti itu dan keluarga saya hampir sama semua seperti itu gitu. Jadi kalau saya melihat dari sisi keluarga Mas Kiki ini memang memiliki prinsip yang kuat di situ ya, bahwa saya tidak mau dengar omongan orang lain gitu. Saya taunya seperti ini, mungkin anak atau suami saya seperti ini ya, saya harus bagaimana begitu ya Mas ya. Kalau Mas Maruli sendiri bagaimana dinamika keluarga pada saat itu Mas? Kalau saat ini mungkin kita dikasih permasalahan keinginan mau punya anak sih, gitu. Jadi saya sudah nikah selama kurang lebih hampir 5 tahun, belum dapat momongan. Jadi kita udah berusaha ke sana. Oh iya. Iya, jadi, selama 5 tahun ini kita berusaha ke sana sini sampai, maaf ya, kita berhubungan seks, ikut, aturan dokter, lepas kondom kayak gitu. Nah, itu yang buat istri kadang-kadang, "Wah, nanti aku tertular." Saya pikir, "Ya kan kita sudah Kadang sesuai." muncul Iya, kecemasan-kecemasan begitu ya? sampai dia bilang karena kalau sampai nggak apa-apa kita bicara seks ya. Eee, jadi, ketika kita mau berhubungan seks akhirnya, "Ah, janganlah janganlah, aku takut," kata dia. Jadi, ya sudahlah akhirnya kita, ya sudahlah besok-besok sampai dia terima benar. Itu ada, itu dulu naik turun sampai ya saya pikir, ya sudahlah mau dikasih anak mau enggak terserahlah. Saya pikir saya sudah coba berusaha, kalau memang nggak dapat juga ya mau bilang apa, gitu. Sampai kita coba-coba. Ada saran sekarang ini, mertua saya bilang, "Urut," katanya, "coba urut," katanya ke sana sini. Aduh, aku pikir, eee, kadang-kadang ya gimana ya, jadi ya istri juga kan akhirnya dia down dan, kita saling nguatin lagi, "Ya sudahlah kalau memang nggak dapat juga, kenapa kita harus mikirin itu," dan akhirnya kita, saling bertentangan nantinya. Ya akhirnya kita saling menerima ya. Heeh, jadi ya mau nggak mau, ya kita enjoy sih sekarang sudah bisa nerima. Mas Iya. Kiki ini sudah punya momongan atau belum? Belum juga Saya ya, oke. Bang Maruli 5 tahun, saya 12 tahun. Jadi 12 tahun ya. Ya, ya harapannya tetap karena tetap ya ketika kita punya keluarga pasti pengen punya keturunan ya, pasti ya di situ ya. Tapi saya yakin di sini ya nanti pasti ketika kita sudah melakukan hal positif kepada banyak orang ya pasti akan ada anugerah untuk kita semuanya Amin. begitu. Ya. Iya. Oke. Mungkin dari para peserta webinar apakah ada pertanyaan ya kepada para narasumber? Oke, sudah ada pertanyaan atau belum dari narasumber? Oh, sepertinya belum. Baik, Belum kita ada lanjut. ya, Nars.
kita lanjutkan ngobrolnya dulu. Iya. Ya sambil menunggu nanti kalau ada pertanyaan dari para peserta ya ini ya. Iya. Oke, tadi ada dari yang sudah dilakukan oleh Mas Maruli ya, memiliki apa tuh namanya rumah pemulihan gitu ya. Kemudian dengan kiprahnya Mas Kiki di sini ada di dalam komunitas gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang menjadi pesan bagi teman-teman pengidap ODA yang kaitannya juga terutama untuk keluarganya juga gitu. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan gitu dari Mas Maruli dan Mas Kiki mungkin. Ya, pesannya mungkin bagaimanapun juga anggota keluarga itu sangat penting. Jadi kalau ada di dalam keluarga kita yang merasa susah, sakit, justru kita jangan menghindar. Di situ di masa-masa itu mungkin pemulihan dalam keluarga itu apa ya akan jauh lebih indah. Tapi ketika kita mencari kesalahan dia, kenapa dapat dari mana, nanti menularkan, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya ya nggak perlu kita bahas. Hal-hal itu kan udah lewat ya. Sekarang dia kondisinya sudah positif. Ketika dia sudah positif, nanti yang penting sebenarnya yang kita pikirkan bagaimana nanti ke depan. Apa yang keluarga harus lakukan gitu. Bukan malah menghindar dan oh kamu dapat dari mana? Itu yang buat saya malah dulu waktu pertama kali dapat makin down. Apa sih yang dipikirin kenapa harus pertanyaan kayak gini gitu. Ketika ditanya dapatnya dari mana, terus memang kenapa gitu kayaknya. Iya. Iya, itu yang buat saya akhirnya down kan. Ya sudahlah. Tapi berjalannya waktu saya cepat menerima. Dan kasus yang sering saya temuin itu ketika ibu dan emang dia nggak nakal gitu loh, didapat dari suami dan masyarakat dan keluarganya kadang-kadang kan ada yang tahu dan nggak bisa menerima. Nah itu proses panjang yang harus kita akhirnya edukasi. Dibantu dengan pihak dari rumah sakit, pihak dari puskesmas. Ya, jadi kita nggak bisa berjalan sendiri. Jadi untuk meyakinkan keluarga itu perlu orang-orang yang memang ada kompeten di situ untuk menyampaikan. Akhirnya keluarga tersebut diterima dengan keluarganya si ibu itu. Itu sih, iya peran dari semua hal ya, dari banyak orang itu yang penting berperan di situ dalam edukasinya. Dikasih, oke. Kalau dari Mas Kiki sendiri nih, dari pengalaman kemarin dengan keluarga bergelut dalam masa pemulihan ya, mungkin Mas Kiki bisa memberikan pesan kepada keluarga di luar sana ketika memiliki anggota keluarga yang juga mengidap HIV/AIDS itu, mungkin ada pesan tertentu yang bisa disampaikan sama Mas Kiki? Kalau dari saya mungkin tetap beri dukungan kepada si pasien ya, jangan sampai yang tadi Mas Maruli bilang, jangan dulu ditanya kamu dapat dari mana, yang penting sehat dulu. Terus dukungan dari keluarga itu tetap harus ada, jangan sampai hilang gitu. Karena ya mau nggak apa, bukan mau nggak mau, emang dari yang paling yang saya selama pengalaman saya bergelut di bidang HIV, keluarga itu dukungan keluarga itu emang paling efektif untuk penyembuhan si pasiennya. Karena dukungan keluarga dukungan dari keluarga itu yang paling efektif gitu kan. Misalnya dia ada aja kecewa dari keluarganya di masa pemulihan, otomatis si pasien itu akan ngedrop lagi. Itu saya pernah mendamping satu pasien gitu kan, dia udah nyaman, udah dukungan keluarganya udah bagus, ternyata ada salah satu dari keluarganya yang bilang ngomong nggak enak gitu kan, misalnya jadi pikiran ke dianya, kan kalau untuk ODIP tuh
pikiran juga, nggak boleh keganggu lah dia. Kalau bahasa kerennya dilarang stres ya Mas Maruli. Dilarang stres gitu kan. Makanya apa, secara keseluruhan sih ya intinya di keluarga adalah eh, pendukung yang nomor satu untuk audit. Iya. Itu aja sih. Ya. Mungkin. Oke, luar biasa sekali. Jadi memang dari diskusi tadi ya, ketika kita bicara terkait dengan optimalisasi peran keluarga dalam proses asuhan pada pasien dengan pengidap HIV/AIDS di rumah, itu yang bisa saya simpulkan bahwa memang pengetahuan keluarga ini menjadi yang utama, begitu. Karena ketika keluarga ini memiliki persepsi yang salah, begitu, pastinya akan mempengaruhi kondisi selanjutnya. Ya, dan yang paling penting ketika keluarga itu sudah memberikan motivasi, sudah mendukung untuk anggota keluarganya yang mengidap HIV/AIDS ini untuk terus berkarya, terus berkembang, memiliki kegiatan hal-hal yang positif di dalamnya, itu tidak bisa berhenti dalam satu waktu saja. Ya, harus dilakukan secara terus-menerus gitu ya. Karena dinamika hidup pasti ada naik turunnya begitu ya. Apalagi mungkin dengan kondisi yang ada sekarang mungkin keluarga jadi ada yang lebih sensitif mungkin di dalamnya begitu ya. Nah, sebelum saya lanjutkan ini ada pertanyaan yang dari peserta ya, atas nama Sri Mulyani, ini dari Solo ini ya, dari Solo, dari rumah sakit ya, dari Solo Baru. Pertanyaannya, di mana kami bisa mendapatkan informasi atau bantuan bila ada klien yang positif dan meninggal di rumah untuk proses perawatan jenazah. Karena pernah terjadi di wilayah pada saat kami tim medis itu tidak ada di tempat. Mungkin ini bagaimana ya, bagaimana proses perawatannya ini kita harus tanya ke siapa dulu atau kita harus merujuk ke siapa. Mungkin dari Mas Maruli mungkin bisa memberikan, ada pengalaman mungkin Mas Dinda. Dari pengalaman yang saya pernah dapat itu dari puskesmas mereka biasanya sudah mengerti ya, sudah dilatih Tidak ada semua. yang dilatih di situ ya Mas ya, salah satu Jadi kalau memang ada petugas. kasus seperti ini, puskesmas terdekat biasanya kalau di kita di Kota Semarang yang saya tahu semua sudah terpapar dengan pemulasaran jenazah gitu sih. Iya. Berarti bisa langsung merujuk kepada puskesmas setempat ya yang Iya, terdekat karena di dalamnya itu pasti sudah ada petugas yang di mana di situ dia sudah mengadakan suatu sudah mengikuti sudah suatu mengikuti pelatihan ya bagaimana iya, proses perawatan jenazah pada kasus-kasus tertentu seperti betul. HIV/AIDS seperti itu. Iya, Ya, oke. Baik, tadi ada hal yang perlu saya garis bawahi lagi ya tadi ya, ketika bahwa dengan bagaimana cara kita mengoptimalisasi peran dari keluarga, itu keluarga harus berorientasi ke depan, jangan ke belakang. Kemarin ini dapatnya dari mana sih, kamu temennya betul. siapa gitu ya. Iya, iya Kamu betul. tuh ikut kelompok apa gitu ya. Sepertinya Iya, itu merupakan hal yang tidak penting lagi gitu, karena harus iya, berorientasi ke depan supaya bagaimana bisa meyakinkan kepada anggota keluarganya sebagai pengidap HIV/AIDS itu untuk ya kamu harus ongoing, harus tetap terus ke depan. Ya hidupmu tidak betul. berhenti saat ini saja begitu. Iya, Ya. Kemudian selain itu yang paling penting ini dari peran keluarga itu tidak akan ada artinya ketika tidak ada tekad yang kuat dari teman-teman pengidap HIV/AIDS ini ya untuk terus iya, berkarya, untuk terus memberikan dampak yang positif bagi masyarakat iya. begitu ya. Ini ada satu pertanyaan lagi ternyata dari Ira Krisna dari Stikes Logorjo ya. Ini pertanyaan untuk Mas Kiki ini ya. Ini agak saya ralat di situ nulisnya Pak. Nggak apa-apa, santai aja. Ini, izin bertanya jika suatu saat nanti Mas Kiki memiliki anak, ya, nih bagaimana mungkin ya Mas Kiki akan menjelaskan kondisi Mas Kiki? Ini Eh, Mas Maruli nanti juga bisa menjawab nanti. pasti akan saya jelaskan tapi nunggu timingnya mungkin Pak. Setelah nggak mungkin saya menjelaskan ke dia ketika dia umurnya masih belum ketika umur dia belum cukup ya. Set
Saya akan memberitahu setelah dia umur di 35 mungkin, udah agak besar. Kalau keumuran nama saya juga itu. Intinya yang sudah bisa Iya, di usia di mana sudah bisa iya menerima pasti, begitu iya. ya, sudah Nah, kalau saya kasih tahu di umur 20, 25 itu masa-masa rentan ya. masa Ah, rentan. ah, lewat lewat masa rentan pasti saya kasih tahu. Ya mau cewek maupun cowok gitu anaknya. Iya, pengennya cowok atau cewek ini, Mas? Gimana? Pengennya cowok atau cewek dulu? Kayak sama, kalau saya Apa mau saja? cewek cowok bebas. Saya- Ya, Yang semoga penting segera ya, ya, Mas ya. Oke. amin amin. Ya, untuk Mas Maruli juga mungkin boleh share, Mas. Ya, kalau saya mungkin agak sedikit berbeda dengan Mas Kiki. Dari kecil saya mungkin ketika saya ambil obat, saya sudah ajak dia sampai pertemuan-pertemuan, kegiatan-kegiatan itu. Tapi untuk sampai kita kasih tahu, paling saya kasih tahu ketika dia sudah cukup usia 17 sampai 20, ketika dia sudah bisa mengerti, karena dia kan akan lihat perilaku kita, keseharian kita seperti apa, dia akan mengerti. Mungkin lingkungannya mengatakan hal yang nggak baik, tapi ketika dia ngerti apa kondisi kita, itu akan jauh lebih mempengaruhi ya, karena dari orang tua ya, heeh, karena saya nggak mau dia tahu dari orang lain, lebih baik dia tahu dari saya dan saya bisa menjelaskan. Apalagi itu terkait ke masa lalu kita kan, setiap kita pasti saya akan kasih tahu kita punya masa lalu yang nggak baik, seperti itu supaya dia bisa memahami. Dan yang pasti, akan ada hikmahnya ketika kita tahu dia tahu dari kita dibanding dia tahu dari orang lain, Ya, betul gitu sih sekali. mungkin, iya. Ya, luar biasa ya. Nih Mas Kiki dan Mas Maruli ini ada satu pertanyaan lagi nih ya. Seperti yang tadi kita diskusikan bahwa pengetahuan dari keluarga itu merupakan suatu hal yang penting di dalamnya dalam proses perawatan pasien dengan HIV AIDS. Nah, ini kan bicara tentang edukasi dan teknologi ya, seperti tadi yang disampaikan. Kita mau mencari apa aja informasi apa saja di Google itu atau lewat googling itu pasti pasti ketemu gitu ya. Pasti akan mendapatkan jawabannya. Nah, ini di sini dari Sri Handayani ini menanyakan ya, edukasi yang seperti apa sih yang mungkin lebih apa tuh namanya tepat diberikan di era teknologi seperti ini? Apakah memang dengan pendampingan secara khusus atau bagaimana? Dari Mas Kiki dan Mas Maruli mungkin silahkan. Kalau ke pedalaman ya, ada media yang lebih simpel kayak KIE. Yang Bisa dijelaskan sedikit mungkin Mas itu? KIE itu kayak brosur gitu. Kalau sekarang ada video pendeknya juga. Itu nggak panjang, isinya nggak, kalau yang video cuma berapa menit, tapi isinya simpel, padat, dan jelas tentang HIV, apa itu HIV, gimana dan cara penularannya seperti apa. Di situ ada jelas, seberapa nggak 5 menit kok itu videonya, tapi isinya sangat simpel, padat, dan jelas banget gitu. Lebih ditekankan Eh isinya berarti ya Mas iya, ya itu ya? iyalah, ya kan kalau ya isinya dulu harus benar. Kalau informasi kan kayak gitu ya. Kalau kita terima informasi salah, terus kita sebarin, bahaya dong. Isinya dulu yang harus benar, baru disebarin gitu kan. Seperti itu. Berarti kalau dari menurut Mas Kiki tadi dari yang intinya dari media yang singkat padat ya berarti ya. Iya. Singkat dan padat itu yang memang yang betul-betul efektif ya. Kalau dari Mas Maruli sendiri bagaimana Mas dari teknik edukasi mungkin yang lebih optimal bagi keluarga dan pasien? Iya, eee, karena sekarang gadget itu udah suatu kebutuhan ya, bukan barang yang langka lagi, mungkin ya sama seperti Mas Kiki, lebih mudah sekarang itu, menyampaikan edukasi itu dengan, media sosial. Dan media sosial apa? Media sosial yang memang sudah, apa ya, yang pastilah istilahnya linknya ini memang, edukasinya tepat. Kayak di Spiritia itu ada
edukasi seperti yang Mas Kiki bilang. Jadi dia bukan apa ya, bukan edukasi yang menyeramkan lagi. Jadi seperti apa ya, film-film Iya, pendek iya ya, betul. dari film-film Saya pendek, terus iya Saya jadi inget animasi-animasi. dulu waktu mungkin SMP itu ya, waktu Iya, dapat edukasi itu disetelkan video itu yang tentang penyalahgunaan narkoba, kemudian pengidap HIV itu videonya tuh gambarnya serem-serem begitu ya. seram-seram ya. Dari musiknya aja kita udah Iya, takut. benar-benar. Iya. Saya ingat zaman dulu. Iya. Gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan sekarang sudah berubah. Jadi animasi-animasi yang lucu-lucu, tapi pesannya sampai gitu. Dan itu bisa dikonsumsi semua Kelompok orang di usia, wilayah ya terpencil betul sekalipun sekali. juga sudah bisa mengkonsumsi itu. Dan apalagi sekarang saya yakin di pedalaman pun juga tenaga kesehatan sudah lebih sama ya dapat ilmunya dengan orang-orang yang di kota. Jadi udah nggak ada perbedaan, oh saya di kota lebih maju cara berpikirnya daripada enggak, saya rasa sama, semua sudah merata. Seperti itu mungkin. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi dari Bu Tuti Wimbaningsih, ini dari Rumah Sakit Kandang Sapi Solo. Ya, mungkin untuk yang pertanyaan pertama terkait dengan keluarga, apakah bisa langsung menerima status? Tadi sudah sedikit dibahas ya, Iya, kita sedikit bahas ya. Memang ada kalanya, ada masa di mana keluarga itu denial, kemudian mulai bisa menerima, walaupun penerimaannya mungkin belum penuh begitu ya, dengan kondisi-kondisi tertentu pada akhirnya sampai saat ini bisa berjalan bersama dengan Mas Kiki dan Mas Maruli ya, hidup berdampingan dan saling memberikan hal-hal yang positif begitu ya. Dan tadi itu mungkin sudah kita bahas. Mungkin yang ini terkait dengan pertanyaan yang kedua dari Bu Tuti Wimbaningsih ini peran konselor. Ya, di sini mungkin bisa sharing pengalaman pada saat kemarin didiagnosa itu, apakah ada pendampingan dari seorang konselor ya, terus kemudian perannya di situ bagaimana mungkin? Kalau saya sama dokter bukan konselor, Oh bukan dokter, heeh, oh ya dokter ya. yang pertama sih kan dulu tes aja saya ke Bandung, Mbak, nggak di Garut, jarak Bandung Garut tuh 3 jam. Karena apa kalau di Bandung apa di Garut waktu itu Di belum Garut belum ada? ada lah ya, Oh iya. untuk tes HIV aja belum ada waktu itu. Saya tes tuh ke Bandung, saya tes di Bandung, ada konselornya yang di Bandung kan kalau di nah kalau di Garut baru ada dokter, dia, belum ada alat tes tapi dia udah mengerti tentang apa, tentang HIV ini gitu kan karena, ya karena kalau nggak salah adiknya dokter ini juga sama gitu kan. Eee, Setelah itu saya dibantu dia untuk menjelaskan bahwa HIV itu seperti apa, informasi yang benar lah ke istri saya dan keluarga, Berarti gitu. langsung didampingi oleh Iya, dokter ya waktu saat itu ya. iya. Jauh ke Bandung ya. Perjalanan 3 jam dari Garut ya. Iya, aduh Luar biasa aduh perjuangannya Mas perjuangannya Kiki ini. alhamdulillah Mbak, sekarang saya jujur untuk itu ya, saya bersama Kang Denden di PKBI memperjuangkan adanya layanan kesehatan untuk orang dengan HIV/AIDS itu berdarah-darah ya Kang Den. Itu tapi Iya. alhamdulillah sekarang, sudah ada gitu dan jadi kebanggaan tersendiri buat saya gitu Iya, loh. luar biasa bisa Iya. bermanfaat untuk sesama ya Mas ya. Iya. Oke. Iya. Kalau dari Mas Maruli sendiri mungkin pada saat itu didampingi oleh dokter atau konselor? waktu saya pertama mengetahui itu langsung dokter yang mendampingi. Tapi eh, edukasi ke keluarga sempat kita didampingi konselor dari rumah sakit sudah disediakan. Nah dari situ pelan-pelan memang nggak langsung orang tua bisa nerima. Tapi paling enggak hari itu keluarga sudah tersampaikan pesannya dari infeksi yang saya alami sih gitu. Ada bantuan dari konselor juga untuk menyampaikan. Dari konselor itu apakah hanya edukasi atau ada sampai pendampingan gitu? Hanya edukasi. Waktu itu hanya edukasi untuk pendampingannya karena saya langsung pindah ke Udah ke Semarang. Semarang Iya. dari Jakarta gitu.
Ya, mungkin itu tadi pertanyaan dari para peserta sudah bisa dijawab semuanya Iya. ya. Dan terkait dengan mungkin kita perlu garis bawahi lagi kepada para peserta di sini bahwa memang peran keluarga itu merupakan suatu hal yang sangat penting dan itu utama ya bagi para pengidap HIV/AIDS di mana supaya bisa tetap optimal dalam proses pemulihan, dalam proses perawatan ya. Itu memang di situ tadi ada pengetahuan yang harus dimiliki dan pengetahuan yang benar itu seperti apa, kemudian dukungan terus-menerus ya yang secara berkala dan tadi harus berorientasi ke depan dan yang paling penting juga di sini adalah tekad yang harus dimiliki oleh para pengidap HIV/AIDS untuk tetap lebih hidup lebih positif dan juga yang nantinya akan berdampak kepada masyarakat seperti Mas Kiki dan Mas Maruli. Mungkin itu pada sesi 3 untuk talk show pada acara webinar optimalisasi peran keluarga dalam proses asuhan keperawatan paliatif pada pasien HIV/AIDS di rumah. Kita kembali lagi berikan aplaus meriah kepada Mas Maruli dan Mas Kiki yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Ya, kita bisa belajar dari mereka berdua bagaimana kita harus tetap hidup, tetap semangat, tetap harus berpikir positif dan yang pasti harus bermanfaat untuk sesama. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari sesi 3 ini. Untuk waktu sepenuhnya kita kembalikan lagi ke MC. Selamat siang, terima kasih. Selamat siang, terima kasih kepada Nurse Felicia dan para narasumber yang telah hadir. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya membacakan kesimpulan dari acara seminar kita hari ini. Kita pahami bahwa HIV/AIDS merupakan masalah yang harus diperhatikan, khususnya perawat dan calon tenaga kesehatan dalam menghadapi masalah tersebut, dengan menerapkan berbagai sistem dalam perawatan pasien HIV sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan dari para narasumber. Semoga dengan mengetahui bagaimana cara memberikan perawatan pada pasien HIV/AIDS, serta dengan pemberian dukungan baik biopsikososial dan secara komprehensif, kita dapat berkontribusi untuk mencegah dan memperkecil angka kejadian HIV/AIDS, khususnya di negara kita, Indonesia. Nah, ini bagian yang ditunggu-tunggu nih, yaitu pengumuman door prize. Selamat untuk para peserta yang bernama Lutfi Alfikri, Hersan Aritmizo, Tutik Wimbaningsih, Sri Mulyani, dan Sri Handayani. Untuk para peserta yang namanya saya sebutkan tadi, dimohon untuk menghubungi tim panitia ya, atau mungkin nanti tim panitia bisa menghubungi pemenang door prize. Saya sebutkan kembali nama pesertanya, Lutfi Alfikri, Hersan Aritmizo, Tutik Wimbaningsih, Sri Mulyani, dan Sri Handayani. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat dan plakat secara simbolis kepada para narasumber dan moderator yang akan diserahkan oleh Dr. Swani Trikayanti Widiatmaja Magister Kesehatan PhD. Untuk pemberian kenang-kenangan pada narasumber diwakilkan oleh Bapak Maruli Siahaan dan Bapak Kiki Gunawijaya, dan untuk pemberian kenang-kenangan kepada moderator diwakilkan oleh Nurse Felicia Rizkaryandini, Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Medikal Bedah Registered Nurse Qatar.
Baik, terima kasih kepada Dr. Swani yang telah berkenan memberikan kenang-kenangan kepada para narasumber dan moderator. Selanjutnya adalah sesi dokumentasi untuk teman-teman semua yang ada di Zoom ini. Mohon kameranya dibuka sebentar ya. Yuk, dibuka dulu yuk. Kita foto sebentar untuk sesi dokumentasi. Untuk tim panitia, mohon bantuannya untuk di screenshot ya. 1, 2, 3. Yang kedua gaya bebas, boleh deh gaya bebas apa aja. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih kepada para moderator yang telah memandu acara inti dengan baik. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para narasumber telah memaparkan materi yang sangat bermanfaat dan berbagi pengalaman kepada kita semua. Terima kasih pula kami ucapkan kepada para sponsorship dan pendukung acara DPK PPNI Stikes Logorjo Semarang, Oti Chicken, Indosat, dan para donatur yang telah ikut berkontribusi dalam acara seminar nasional hari ini. Kini telah sampailah kita di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa membawa berkah dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Saya dan segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak, Ibu yang sudah hadir, serta para peserta yang antusias mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa pada seminar selanjutnya. Kami mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.